Duduk, siap. Belum belajar mulai. Alangkah baiknya kita berdoa, beragama yang baik. Percayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar hari ini? Kemudian sekretaris yang hadir hari ini, yang nggak hadir siapa? Lagi sama siapa? Ada sakit ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran yaitu tentang momentum dan impuls. Materi kemarin kita udah belajar apa itu momentum. Apa? Kita review lagi, kita ulang. Apa benarnya momentum? Ya, betul. Contohnya dalam kehidupan sehari apa? Jadi, Ada impuls. Apa itu impuls? Ya, saya dalam waktu. Contoh dalam kehidupan sehari, main bola. Apa lagi? Main bola. Tenis. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan adalah tentang tujuan pembelajaran, yaitu menerapkan hukum momentum dan impuls serta hukum ketekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hukum ketekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat dulu video ini. Nah, ini adalah contoh dari peluncuran roket ke angkasa. Apakah Anda pernah melihat roket? Tapi secara langsung tidak ada kan? Nah, tetapi melihat gambar dan mendengar kata-kata roket tentu pernah kan? Tekan di samping yang terlihatkan atau video ini, semburan gas panas hasil pembakaran hidrogen dan nitrogen yang keluar pada bagian ekor roket. Beberapa waktu kemudian, roket tersebut akan mulai terdorong ke atas. Nah, pertanyaannya bagaimana sampai muncul daya dorong itu? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari bab ini dengan sungguh-sungguh dan antusias. Selanjutnya adalah untuk kelompok untuk dipelajari tentang LKDP. LKPD. Ya, silakan untuk kelompoknya. Kelompok yang kemarin yang sesuai dengan ya, Bapak jelaskan dulu cara penelitian LKPD-nya. Pertama itu tujuan kegiatan adalah membandingkan volume air dalam bahan roket terhadap jarak tempuh roket yang sangat. Langkah-langkahnya yang pertama, mendiskusikan kelompok apa yang ingin kalian produksi. Tuliskan alasan mengapa memilih produk tersebut. Roket air ini. Kemudian buat perencanaan waktu dan kegiatan yang dilakukan menghasilkan produk tersebut. Kemarin dikerjakan itu kapan? Nah, ini waktunya. Merancang. Kan baru setengah jadi kemarin. Yang ketiga, buatlah perencanaan alat bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Alat-alatnya apa, bahannya apa. Yang keempat, buat rancangan model roket. Gambar roketnya, kemudian bagian-bagiannya. Misalnya ada kepala roket, ekor roket. Nah, sampai situ aja nomor 4 ya.
nomor 5 nanti baru kita keluar ambil data. Silakan dikerjakan. Nah, sekarang gimana Bapak bacakan untuk pengambilan data di luar nanti. Yang pertama siswa dibentuk dalam kelompok, nanti ada bagian yang megang roket, kemudian satu yang mengambil data, yang videokan. Ya, jadi ada masing-masing kerjanya. Nah, ini megangnya. Ya, ini sesuai datanya 0,5 itu artinya seperempat dari ini. Nah, kemudian sepertiganya tambah lagi. Jadi ada 4 data kalian buat. Kemudian setengah ini. Kalau 600 mili nanti setengahnya 300 mili. Yang terakhir nanti baru 3/4. Paham? Ada mau ditanyakan? Kalau nggak ada silakan ambil data di luar. Ya, semua. Ayo bawa roketnya. Itu juga nah baru gitu. Agak 10 kali ya. Mana? Rekam. Wih, bah, ada siapa? Ah, tuh rokok deh dulu. Nah, karena waktu Bapak tentukan aja yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai roket air sederhana. Adapun tujuan pembelajaran dari roket air sederhana ini yang pertama yakni menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari kegiatan ini yakni membandingkan pengaruh volume air dalam badan roket terhadap jarak tempuh roket yang dengan benar. Langkah-langkah kegiatan yang pertama mendiskusikan produk roket air apa yang akan diproduksi, lalu menuliskannya dalam lembar kerja. Yang pertama akan dibacakan oleh Margani. Nomor 1. Alasan kami memilih produk ini: 1. Pembuatan roketnya sederhana. Yang kedua, alat dan bahan yang sudah ditemukan. Yang ketiga, ingin mengetahui hubungan momentum dengan impuls. Baik, selanjutnya membuat perencanaan waktu dan kegiatan untuk menghasilkan produk yang kami buat yang akan dibacakan oleh Olive. Itu nama produknya itu roket air sederhana. Waktunya jam 8 waktu 8 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023. Mempersiapkan alat dan bahan pembuatan roket hari tanggal inspeksi tanggal 9 sampai 11 2023 Kamis. Kegiatan pembuatan roket sederhana. Baik, selanjutnya adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat roket sederhana yakni akan dibacakan oleh Randa. Alat bahannya yaitu 1 lem tembak dan isinya, 2 gunting 3 meteran, 4 upas sepeda, 5 lem seltape. Bahannya itu plastisin, botol aqua 600 ml, pensil ban, kertas mika dan manila, dan kardon. Untuk bagian gambar rancangan roket
air sederhana, kami membuat gambarnya seperti ini. Pada bagian-bagiannya bisa dilihat ada sayap roket. Selanjutnya ada bagian badan roket yakni botol aqua. Ada juga ekor roket yang kami buat dari plastik mika, dan ada bagian kepala roket yang terdiri dari pensil ban dan tutup botol aqua. Selanjutnya ada pun langkah-langkah kerja peluncuran roket sederhana akan dibacakan oleh Marcel. Oke, langkah-langkah kerja peluncuran roket sederhana. 1. Siswa dibentuk dalam kelompok dan roket sudah memiliki roket air sederhana yang setengah jadi atau dibuat di pertemuan sebelumnya. 2. Siswa secara berkelompok menyelesaikan pembuatan roket sederhana. 3. Siswa menembakkan roket air sederhana dengan tekanan maksimal 10 kali pompa atau 20 kg per cm kuadrat dengan sudut kemiringan 45 derajat. 4. Siswa mencatat tekanan yang tertera di pompa angin sepeda motor. 5. Siswa mengukur jarak mendatar sejauh yang dicapai roket air sederhana yang dicapai. Selanjutnya ada data pengamatan. Kami menggunakan volume air yang berjumlah 0,25 dengan jarak tempuhnya 470 cm atau 47,6 meter dari hasil penelitian kami. Selanjutnya ada pertanyaan yang akan dijawab oleh Naila. Pertanyaan pertama adalah, berdasarkan data tabel peluncuran roket air di atas, apakah hubungan antara komposisi air dan udara dalam hal peluncuran roket ke udara? Jadi kami sudah merangkum jawabannya, yaitu adalah hubungan komposisi air dan udara dalam hal peluncuran roket ke udara adalah di mana semakin besar tekanan yang diberikan terhadap roket, maka semakin jauh pula jarak tempuh roket yang ada di udara. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, pada saat peluncuran roket, apa saja kendala yang kami hadapi? Tentu dari hasil penelitian kami tidak jauh ataupun tidak luput dari yang namanya kendala. Kami merangkum dua kendala yang kami alami. Yang pertama adalah masih ada celah di tutup roket yang membuat udara dari pompa angin keluar. Yang kedua, sayap roket terlepas saat peluncuran roket sehingga saat penerbangan kurang maksimal. Soal ketiga akan dijawab oleh Ike. Oke, sebelum saya menjawab soal nomor 3, izinkan saya membacakan soal. Bagaimana prinsip peluncuran roket berdasarkan percobaan yang Anda lakukan? Bagaimana prinsip peluncuran roket? Oke, biar saya jelaskan. Prinsip dari peluncuran roket yang kami lakukan adalah prinsip peluncuran roket yang kami lakukan mirip dengan prinsip terdorongnya balon mainan. Roket yang memiliki tangki berisi air, oksigen, cair, dan hidrogen cair, mula-mula oksigen cairnya dan hidrogen cair dipompa ke ruang bakar. Reaksi dari campuran oksigen cair dan hidrogen cair menimbulkan gas panas yang kemudian tersembur keluar melalui ekor roket. Akibatnya, roket terdorong dengan kecepatan tinggi ke arah berlawanan dengan semburan gas yang ada. Itu tadi mengenai prinsip kerja roket yang kami rangkum untuk teman-teman semua. Untuk soal berikutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk soal nomor 4, sebuah mobil A bermasa 2000 kg sedang bergerak ke kanan dengan kecepatan 72 km per jam. Dan sebuah mobil B bermasa 1500 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 36 km per jam. Pertanyaannya, hitunglah momentum mobil tersebut. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Naila. Jadi saya akan menjawab soal nomor 4. Yang ditanya adalah, hitunglah momentum dari mobil tersebut. Jadi kita
kita merangkum yang namanya dari yang kita ketahui. Mungkin ada yang dari Ike akan dijelaskan lebih rinci kembali. Kepada Ike dikasih. Oke, untuk soal di nomor 4 ya. Nomor 4 biar saya jelaskan kepada teman-teman. Kenapa bisa dapat jawabannya 40.000, dimana bisa dapat min 15.000. Seperti yang sudah diketahui, saya ulangi, MA masa awal itu 2000 kg dengan kecepatannya 72 km per jam. Kenapa di sini bisa 20 meter per second? Jadi dari kilometer ke meter itu jaraknya berapa? 1000. Jadi hanya 1000 kita kalikan 72 kali 1000. Jadi 72.000. Oke. 72.000 meter. Kita ubah 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. 1 menit ada berapa detik? 60 juga. Jadi hitungannya dari jam ke dari jam ke second itu 3.600. Sehingga kita bagi dia dengan 3.600. Maka dicoret, dikecilkan, dapatlah hasilnya 20 meter per second. Begitu juga dalam pengerjaan untuk massa yang kedua, massa 1.500 kg dengan kecepatan yang kedua 36 km per jam, maka didapat 10 meter per second. Kenapa dia minus? Sesuai yang sudah dijelaskan oleh Naila, karena berawal dari arah kanan, kemudian dia berbelok ke arah kiri sehingga menyebabkan tandanya negatif. Oke? Kemudian untuk pertanyaannya adalah momentum. Kalau momentum rumusnya adalah massa dikali dengan kecepatan. Oke? Kita kerjakan dulu dari massa yang dimiliki oleh kendaraan A. Massanya tadi 2000 kg. Kita kali dengan 20 meter per second. Didapatlah hasilnya 40.000 kilogram. 40.000 kilogram meter per second. Kemudian untuk kendaraan yang B kita kalikan juga sama halnya dengan pengerjaan yang A. Kita kalikan 1.500 dikali dengan min 10, didapatlah min 15.000 kilogram meter per second. Itu untuk penjelasannya. Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang dimengerti? Cukup? Oke, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ike. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Sebuah truk bermassa 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 second. Pertanyaannya, hitunglah gaya rata-rata pada truk tersebut selama berlangsungnya tabrakan. Pertanyaan ini akan dibahas oleh Angel Pradika. Apakah kami sudah bisa menghapus? Bisa. Bisa. Sini aja, ingat waktu. Kalian langsung kesimpulannya, tidak usah dihapus sedikit. Selesai, Pak. Kesimpulan dia nanti. Waktu kita mau habis, kita mau nonton lagi. Ada kesimpulannya, bacakan sendiri. Ya, baca tutup lagi. Oke, sebelum kami tutup presentasi kami, izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang kita dapat hari ini mengenai pengerjaan roket air sederhana. Seperti yang kita sudah ketahui, kita mendapatkan LKPD untuk mengisi. Kita juga sudah tahu dalam pembuatan roket air sederhana kita menggunakan beberapa alat dan bahan untuk menyukseskan pembuatan roket ini. Seperti bahannya salah satu tadi adalah plastisin, kemudian ada kertas mika dan lain sebagainya. Kalian juga mungkin sudah mencatat ada LKPD kalian. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk kesimpulan berikutnya adalah bagaimana hubungan, boleh dibantu dengan LKPD,
Bagaimana hubungan dari komposisi air dan udara itu dalam peluncuran roket adalah di mana semakin besar tekanan, maka roket akan semakin jauh jaraknya. Semakin besar tekanan yang didapat dari roket, maka semakin jauh jarak yang ditempuh oleh roket tersebut. Kemudian prinsipnya kalian bisa baca untuk bahan pendukungnya pada buku paket kita di halaman 184. Kemudian saya akan menambahkan sedikit mengenai prinsipnya. Roket yang memiliki tangki berisi air, oksigen cair, dan hidrogen cair akan dipompa di ruang bakarnya. Kemudian reaksi dari campuran oksigen cair dan hidrogen cair menimbulkan gas panas sehingga kemudian tersembur keluar melalui ekor roket. Akibatnya, roket terdorong dengan kecepatan tinggi ke arah yang berlawanan dengan semburan gas. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari percobaan kita pada hari ini. Bagaimana kendala, bagaimana prinsip yang dihasilkan dari roket sederhana. Lebih dan kurang kami mohon maaf, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah mau menyimak presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih ya kelompok 1 sudah presentasikan LKPD-nya. Untuk kelompok lain mungkin di minggu selanjutnya tolong dipersiapkan dengan sebagainya. Nah, di sini Bapak dari penguatan bahwasanya betul dibilang tadi kelompok 1 tadi bahwasanya prinsip peluncuran roket itu adalah hasil pembakaran antara hidrogen dan oksigen. Jadi terjadi pembakaran maka akan terjadi gaya dorong yang berlawanan dengan semburan gasnya, tadi akan naik ke atas. Nah, yang kita percobakan ini adalah roket air, itu adalah gabungan air dengan udara. Dimana adapun kendala yang mengapa tidak naik roket kita itu karena pertama terjadi kebocoran di katup, terutama di ventilnya. Nah, itu maksud rata-rata di sana. Yang kedua, berdasarkan data yang kalian ambil, kalau seandainya berhasil 4 data ini yang kalian ambil, maka jarak paling tinggi itu adalah pada saat setengah badan roket isi airnya, karena di sana terjadi keseimbangan air dengan udara. Kemudian di 3/4 dia akan turun lagi. Nah, kemudian mungkin itu aja. Ini satu lagi. Kalau secara fisikanya itu di halaman 108 ada juga di buku paket kalian prinsip kerja roket, di mana di sana gaya dorong itu sama dengan perubahan momentum dibagi selang waktu, itu rumus fisikanya. 188 ada itu di paketnya. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran kita hari ini ada quiz. Waktunya sekitar 5 menit sebelum kita tutup pembelajaran. Tolong dibuat nama dan kelasnya. Baru kamu, Pak. Info. Ketiga, 1, 2, jangan nanti kita sambung lagi. Satu dulu lagi. Nanti kita
kita lanjutkan lagi. Ya, oke. Baik, sampai 3. Skor 1. Udah siap kan? Oh, ini gimana nih? Nah, ada semua. Karena waktu pembelajaran kita ada habis. Mungkin itu aja yang bisa kita berikan kesempatan. Ada pertanyaan nggak ada kan? Jawab. Nah, kalau nggak ada, kita tolong ketua cerita. Duduk, siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian nanti minggu depan tolong dipersiapkan ya kelompok yang belum siap tadi. Oke, Pak.